kumpulan dongeng Kancil. Buku ini ditulis oleh M.B. Rahim Syah dan diterbitkan oleh UB Mitra Jaya Surabaya. Buku ini merupakan karya sastra tradisional yaitu fabel. Buku ini menyajikan kisah si kancil dalam menyelesaikan suatu masalah dan meloloskan diri dari binatang lain yang ingin memangsanya. Disambut dengan cerita kancil mencuri timun. Kancil yang merasa kelaparan akhirnya mencuri timun. Keesokan harinya petani geram melihat kebunnya yang rusak. Akhirnya membuat jebakan dan kancil pun terjebak. Hasil meloloskan diri dengan menipu anjing dan menggantikan kancil yang berada di dalam kurungan tersebut. Kisah-kisah yang ada di dalam buku ini bersifat kesinambungan. Kisah berikutnya, petani, kancil harus berhadapan dengan buaya. Kancil yang ingin menyeberangi sungai untuk mencari makanan, namun di sungai tersebut terdapat buaya. Dengan kecerdikannya, kancil pun menipu buaya dan menyeberangi sungai tersebut dengan naik punggung buaya. Kisah berikutnya, kancil harus berhadapan dengan harimau. Namun, kancil pun berhasil meloloskan diri dengan memberi sabuk yang ternyata ular. Lalu ular tersebut terbangun ketika harimau menjilati tubuhnya. Kisah berikutnya yang menggambarkan kancil yang bersifat jahil dan kebaikan berada dalam kisah Kancil dan Beruang. Namun kancil juga binatang yang suka menolong dalam kisah Kuda yang Malang. Kancil yang merasa tidak tega melihat sahabatnya kesakitan dan membebaskan kuda tersebut. Dalam kesimpulan buku ini, kancil adalah binatang yang cerdas, pandai, nakal, dan suka menolong. Memang sejak dulu, kancil digambarkan sebagai binatang yang cerdas dan pandai. Kelebihan buku ini, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti, disertai dengan ilustrasi yang akan menambahkan minat baca. Dengan adanya ilustrasi, pembaca tidak akan mudah bosan, memunculkan daya imajinasi, dan juga mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan terutama disukai oleh anak-anak dibandingkan dengan cerita yang lain yang berupa tulisan saja. Kekurangan buku ini, penulis hanya mencantumkan pesan moral di beberapa cerita saja, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri kisah yang belum dijelaskan pesan moralnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.